Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adlan Hakim untuk mencari ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak kita perbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Adlan Hakim. Oke guys, pada kali ini saya kedatangan tamu, dia bernama Torik. Torik ya? Ya. Oke. Selamat sore, Torik. Sore Pak. Oke. Oke. Torik, Ya, dari rumah ke sini macet gak? lumayan Pak. Oke. Lumayan. Pokoknya santai aja ya kamu, sambil minum boleh? Ya, Oke. Jadi dia itu kenapa sih di konten kali ini si Bang Ripan nggak ngopi gitu? Karena apa? Karena dianya gak suka kopi. Jadi janganlah jaga, aku juga jadi minum air mineral aja. Oke, insya Allah kalau gitu akan membahas tentang yang namanya ini nih, berbincang-bincang sambil membahas juga ya tentang yang namanya itu orang-orang yang it's not amazing. Jadi perilakunya salah satunya itu tentang berburu sangka ya? ya. Oke, berburu sangka. Tetapi sebelum Torik membahas tentang yang namanya berburu sangka, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang mau tahu. Oke? Oke. Perlu kalian ketahui bahwa Torik kesini ada suara motor nih, tapi gak apa-apa. Torik kesini, oke bro. Apa tuh sudah sesuai protokol kesehatan? Ya, Pakai masker, udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer. Makanya saya tadi berani jabat tangan. Jadi ya insya Allah negatif ya. Amin. Mudah-mudahan aku, dia, kamu semuanya yang nonton senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. amin. Nah, baik. Torik apa sih namanya? Rifki Algifari. Torik Rifki Algifari. Ya. Oke, kamu tuh orang mana sih? Orang Los. Lebih tepatnya di Desa Cijaga. Desa Cijagra. Cijaga. Los. Orang mana kamu? Orang Los. Jadi kayak orang yang tersesat ya, bro. Oke. Baiklah, kita langsung aja kita bahas tentang yang namanya husnudzon ya. Husnudzon itu apa sih artinya, bro? Husnudzon itu adalah berprasangka baik. Berprasangka baik. Ya, Husnudzon itu artinya berprasangka baik. Jadi ini ilmu pengetahuan loh, bro, sama saya. Jadi aku jadi agak tahu nih. Husnudzon itu berprasangka baik. Kalau lawan kata husnudzon apa sih? suudzon yang artinya itu adalah berbuat buruk. Berprasangka buruk. Oh, berprasangka buruk kayaknya. Buruk kayak gitu. Agak cadel ya. Oke, aduh ini bahasnya salah ini. Berprasangka buruk. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, gak apa-apa. Tapi bro, saya bangga di balik kekurangannya, tapi dia juga memiliki kelebihannya karena dia mau berani gitu, mau diajak sharing gitu ya. Berprasangka buruk gitu maksudnya ya, berprasangka buruk. Oke. Kenapa sih orang-orang itu selalu berprasangka buruk ya? Karena mungkin dia tidak memiliki apa yang kita punya. Tidak memiliki apa yang kita punya. Oke. Ya, minum dulu. Jadi kenapa sih orang-orang selalu berburuk sangka? Karena dia tuh tidak memiliki apa yang kita punya. Dia itu tidak memiliki apa yang kita punya, sehingga oh iya mungkin ya. Jadi contohnya itu ketika ada orang itu sukses, tiba-tiba kita enggak, contohnya. Akhirnya kita kadang-kadang suka membicarakan, bahkan berburuk sangka, si itu tahu gak sukses. Kenapa sih sukses? Dia itu ya ngaji siluman cicak contohnya itu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Oke. Memangnya kalau kita berburuk sangka hukumnya apa sih? Hukumnya itu adalah dosa. Dosa? Ya, Bro, dosa. Ternyata berburuk sangka dosa.
Bentar. Saya tarik lagi. Emangnya ada dijelasan dalam Al-Quran yang mengatakan atau menyatakan bahwa berburuk sangka itu dosa? Ada Di Oke, di dalam Quran. di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 12. Oh, ayat 12. Ya. Quran surat Al-Hujurat ayat Ayat 12. 12. Coba baca ayatnya. Kurang tahu sih kalau ayatnya, tapi kalau artinya insya Oh, Allah tahu. artinya insya Allah tahu. Apa artinya, coba bacakan biar teman-teman yang lihat itu nonton. Gimana artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah diantara kamu menggunjing diantara yang lain. Ya, Begitu seperti ya, itu. benar sekali ya. Tapi kenapa sih orang-orang suka kayak gitu ya? Selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kesalahan yang mungkin bukan seujung sih, sepucuk jagung atau apa ya, lupa lagi tuh bahasanya. Sepucuk jarum. Ya, Pokoknya kesalahan sedikit, kadang-kadang orang-orang tuh tiba-tiba seolah-olah menjadi bung gitu ya. Jadi wah, dia itu seolah-olah telah melakukan kesalahan yang besar. Jadi peribahasanya itu apa sih? Peribahasa itu semut di seberang pulau kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya ketika kesalahan orang lain, sekecil kesalahan orang lain di ujung sana itu kelihatan banget, tetapi kesalahan diri sendiri dia tidak pernah mengintrospeksi diri. Sehingga timbullah orang-orang yang iri, yang dengki, selalu berburuk sangka kepada orang tersebut sih. Baik, sekarang saya mau bertanya. Berprasangka baik ya. Berprasangka baik itu harusnya kita ini kepada siapa gitu? Kita harus berprasangka baik. terutama kita ke diri sendiri terlebih dahulu, kemudian ke orang lain, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, berprasangka baik itu kita harus berprasangka baik itu kepada diri saya sendiri. Ya, Oh, jadi kita meskipun memiliki kekurangan itu kita gak boleh minder gitu ya. Pokoknya kita ini dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. Kayak kamu berarti ya? ya, Berpahaluk ya, kayak gitu juga ya. Kok sudah kayak gitu sih, Munina? Guys, sebenarnya ini udah disetting ya. Iya. Jadi ini kita bercanda, oke? Jadi kalian juga jangan tiba-tiba, wah ini si Bang Ripan kayak gini, enggak, kayak ini bercanda, oke? oke. Oke bro, kepada orang lain jelas mutlak ya, kita juga gak boleh berprasangka buruk ya. Ya. Makanya kita harus berprasangka baik. Oke. Dan yang terakhir kita harus berprasangka baik juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Terkadang suka kayak gini ya bro ya. Ketika ada orang yang kayak gini, ya Allah, aku ini selalu sholat, aku ini selalu puasa, tapi kenapa aku ini selalu miskin terus, kan ada yang seperti itu. Allah kok gak adil, padahal itu kan seolah-olah dia itu telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu gak boleh. ya, Begitu bro. Saya juga pernah ingat loh di dalam Al-Quran ketika ada seorang yang yang mengatakan Tuhan itu gak adil, aku kayak gini, aku seolah mendapatkan musibah. Padahal kan di dalam Al-Quran juga dijelaskannya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan batas manusia itu sendiri, betul kan? betul. Nah, oke, artinya ketika kita merasa tertekan, kita merasa berada di bawah, down, berarti Allah itu tahu bahwa kamu itu sanggup melewati rasa tertekan itu. Tapi terkadang orang-orang selalu tidak pernah berintrospeksi diri ya, sehingga dia itu seolah-olah berprasangka buruk aja. Ujung-ujungnya ada si itu mah gitu, si itu mah kieu, si eta mah kieu beul, si itu mah gitu, kan suka kayak gitu ya. Padahal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu belum tentu jawabannya kan? Iya. Oke. Baik. Kalau seandainya nih, ini saya nanya sama kamu ya bro. Ya, Kamu punya kan teman lebih dari 2 kan? punya lebih lah. Contohnya si Banyak. A atau si B kan? Anggap aja si A si B. Tiba-tiba si A itu berburuk sangka kepada kamu. Bahkan jadi memfitnah kamu. Lalu si A itu berbisik membicarakan kesalahan kamu itu kepada si B, padahal kamu tidak pernah melakukan. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sahabat kamu telah berburuk sangka pada diri kamu? Ini aja sih, lebih ke tidak didengerin aja sih. Kalau kamu merasa tidak didengerin, berarti pasti akan Lebih cuek aja sih. kalau kamu jadi cuek, pasti akan ada perpecahan dong. Kan contoh ya, kalau kamu
kok si itu jadi berburuk sangka sama saya. Tapi kata kamu biarkan aja. Berarti kamu seolah gak peduli kan kayak ke mereka kan. Iya, Kalau begitu salah gak menurut kamu kalau kayak gitu? salah sih. Jadi kalau menurut saya pribadi ketika ada temen yang berburuk sangka sama kita gitu ya, sebisa mungkin kita tanya bro, tanya, ditanya, woi bro sini ya, kita sebisa mungkin. Kamu pernah denger gak istilah bahasa Sunda, hade gorengku bahasa sorangan, hade gorengku bahasa baik atau buruknya kita harus mampu untuk mengungkapkan, kita harus mampu mengungkapkan. Kalau kamu tidak pernah mengungkapkan, bagaimana tahu dia itu mengerti kepada perasaan kamu gitu. Kok jadi perasaan ya saya? Oh, sorry. Jadi menurut saya pribadi, jika ada ya di antara kamu semuanya yang merasa kamu itu dituduh atau difitnah atau disuuzon kan oleh teman-teman kamu, apa dong sikap apa yang harus kita ambil? Berarti kita harus langsung tanyakan kepada orang tersebut dengan cara baik-baik berarti ya pastinya ya. Jangan, woi, where's now? Kan gak boleh seperti itu kan. Jadi itu orang-orang tetangga jadi ngelihat ke kita, padahal kita kan gak apa-apa. Oke bro, tadi ada intermezzo juga. Aduh. Oke, baik. Kalau kayak gitu, jadi berburuk sangka itu suzon, berprasangka baik husnuzon. Berburuk sangka sorry. Berprasangka baik itu harus kepada diri kita sendiri dulu, kata kamu, lalu kedua kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Itu kata kamu itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 12. Oh, Al-Hujurat ayat 12. Awas jangan lupa ya, bro, Al-Hujurat ayat 12. Oke. Thank you so much ya. Ya. Kamu jauh-jauh dari Los. Kata orang itu, orang mana nih? Orang Los. Dari Los datang ke sini untuk sharing-sharing, itu mau berbagi ilmu dan keren banget, amazing and I like it. Oke, punya Instagramnya gak? Takutnya ada teman-teman kamu yang nanya-nanya, aku pengen kenal nih sama Torik gitu, Torik Rifki Alkifari. Ya. Pengen tahu nih di mana gitu, pengen kenal nih. Barangkali Instagramnya apa sih? Ada nama Instagram saya adalah Torik Rifki 88. Apa? Torik Rifki 88. Torik Rifki 88. Susah banget ya, kamu ngomong nama kamu juga udah susah kayak gitu. Torik Rifki 88. Pokoknya di sini ya, saya tulis ya. Oke. Alamatnya Los. Dan bagi kamu juga yang memiliki ilmu pengetahuan yang mau di-sharekan kepada teman-teman di luar sana, kalian jangan sungkan-sungkan, atau kamu juga memiliki tempat yang mungkin harus direkomendasikan buat saya untuk ditelusuri dan dijelajahi, kamu jangan sungkan-sungkan untuk hubungi ke Instagram saya. So thank you so much. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, semoga kalian semua juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.